Kita buka Alkitab kita dari Yakobus 4. Kita buka Alkitab kita dari Yakobus 4 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan membaca yang ganjil, ibu-ibu sekalian membacanya yang genap. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Sudah ketemu Yakobus 4? Katakan amin. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacita dengan duka cita. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita pagi ini rasanya menjawab kondisi kita yang sedang galau saat sekarang. Iya atau iya? Kenapa harus galau? Kenapa harus galau? Ya manusia Pak, betul. Justru karena kita manusia, kita seharusnya menyadari siapa kita manusia. Dan juga kita harus menyadari dunia ini apa. Banyak manusia saat sekarang ini tidak menyadari siapa dirinya, ya, dan bahkan tidak menyadari dunia ini apa. Inilah yang menyebabkan ya, orang gagal untuk memenuhi apa tujuan hidup dia di dunia ini. Kalau secara sederhana saya tanya, what is the purpose of your life in the world? Apa? Mau bahagia di dunia ini? Mau senang-senang? Fakta membuktikan lebih banyak susahnya daripada senangnya. Benar atau benar? Iya. Punya suami emang enak? Bukan saya yang jawab. Ya. Ini suatu fakta, gitu ya. Suatu fakta. Nah, ini yang harus kita renungkan pada siang hari ini, ya. Kenapa saya mengambil tema persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Apa yang salah dengan dunia ini? Coba apa yang salah? Coba kita renungkan. Manusianya yang salah. Dunia kena akibatnya. Nah, ini kan kita di sini sudah berulang-ulang kali ya tuh diajarkan bahwa dunia dengan segala isinya ini sudah apa? Sudah binasa. Dunia ini semakin lama semakin baik atau semakin jahat? Nah, kenapa? Udah tahu kok semakin jahat. Memangnya kalau Ahok jadi gubernur kemudian dunia ini menjadi baik? Iya dong. Tetapi kenapa ya kita menginginkan pimpinan yang baik? Memang harus. Memang harus. Supaya apa? Supaya firman Tuhan bisa disampaikan. Ya, Ahok bisa menjadi apa? Corong, ya, blower, ya supaya mereka bisa melihat
bagaimana sikap kita sebagai seorang Kristen. Bukan untuk merubah dunia ini, bukan. Hanya untuk menyadarkan bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebenarnya tujuan akhir daripada manusia. Nggak ada tujuan yang lain. Bu, maaf Ibu ya. Ibu tujuan Ibu hidup di dunia ini berapa lama lagi sih? Saya 60 nih Bu. Paling tinggi saya 70 tahun, kalau kuat 80. Kalau Ibu sekarang udah 70, tinggal 10 tahun lagi. Itu pun kalau kuat. Masa kita mau sia-siakan sih waktu kita yang pendek ini? Masa kita masih mau sih cari harta di dunia ini? Enggak lah. Untuk di dunia ini sekarang secukupnya aja. Yang penting ada makan, katanya kan ya. Ada sandang, ada pangan. Cukup sudah, gitu loh. Ya. Pak Anan jadi nggak boleh kita kaya. Siapa yang larang kaya? Kalau memang bisa kaya, kenapa enggak? Ya kan? Kalau bisa keliling dunia silahkan. Tetapi ingatlah itu bukan merupakan tujuan. Tujuan kita adalah apa? Tujuan kita adalah pergi ke rumah Bapa. Itu yang jadi tujuan. Kenapa kok gitu? Ya karena memang tubuh ini sudah hancur, sudah binasa. Seharusnya ini kita sebenarnya nih mayat-mayat hidup yang sedang berjalan. Sebenarnya ya. Biar dipoles kayak apa sekarang, dioperasi ini, dinaikin ke atas, ini kebawahin, tetap aja mati. Iya kan? Nah ini yang harus kita sadari kita hidup di dunia ini. Dan oleh karenanya di dalam 1 Korintus 15 dikatakan apa? 1 Korintus 15 ayat 19. Apabila pengharapanmu ya kepada Yesus untuk kehidupan di dunia ini saja sekarang ini. Engkau adalah manusia yang paling malang di dunia ini. Bayangkan. Kita berharap dong kepada Kristus dong Ahok menang. Kita berharap dong kehidupan keluarga kita baik gitu ya. Kita berharap dong ya suami kita bisa cari uang yang banyak gitu ya. Sehingga anak cucu kalau bisa nggak habis 7 turunan gitu ya. Ya saya ini turunan ke-7. Ya habis ya. Kita orang paling malang dikatakan. Aduh. Jadi kita sia-sia? Enggak juga. Ya. Ada suatu sikap, ada mindset yang harus kita benahi pada saat kita hidup di dunia ini saat sekarang ini. Ini jelas kok firman Tuhan jelas. Waduh banyak, ayatnya banyak. Sampai istri saya bosen dengarnya kalau saya udah ngomong. Carilah harta di surga di mana ngengat dan karat tidak dapat merusak. Pencuri tidak dapat mengambil. Di mana hartamu disitulah hatimu. Jelas banget, lebih mudah untuk masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan surga. Hei celakalah kau orang-orang kaya. Kenapa selalu orang kaya diidentikan susah sekali masuk kerajaan surga? Oleh karena kita harus ingat bagaimana pada waktu Yesus khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kita ini di hadapan Allah sok kaya, baru punya Mercy doang. Baru punya rumah 7 tingkat, udah ngerasa kaya. Apa kita di hadapan Allah? Itu loh mindset yang harus kita benahi saat sekarang ini. Kita harus rubah. Makanya saya lebih suka ya datang ke tempat orang mati daripada pesta. Kenapa? Kalau kita ke tempat orang mati, kita selalu diingatkan bahwa kita tuh akan mati. Tapi bukan karena ingat mau mati terus jadi mati, enggak juga. Ya. Kita berjuang dalam kehidupan saat sekarang ini ya untuk bisa memecahkan misteri dying while living. Apa itu? Mati selagi kita masih hidup ini. Kita harus tahu surga neraka ini pada saat kita hidup sekarang. Kita harus tahu memecahkan kehidupan yang akan datang tuh sekarang, Bu. Bukan nanti kalau udah mati. Enggak ada gunanya kalau udah mati. Dan Alkitab secara terang benderang menerangkan semuanya itu. Makanya saya nggak pernah takut mati. Kenapa? Saya udah tahu. Oh, Pak Anan tahu surga. Iya. Dari mana? Alkitab. Bodoh kalau kita nggak tahu. Dan oleh karenanya, rajin-rajinlah baca Alkitab. Itu kuncinya. Bahkan Yesus sendiri katakan apa di dalam Matius 17 ayat 19. Allah, ini kan doa nih, doa Yesus kan. Kalau kita baca Yohanes, ya. Yohanes 17 itu semuanya itu merah, artinya itu perkataan Yesus semua.
nggak ada itemnya. Ya, itu doa Yesus sebagai anak kepada Bapaknya, kepada Allah. Dia katakan, Bapak jangan kau ambil ya umatku. Karena memang mereka masih ada di dunia ini. Jangan ambil tuh Anto, jangan ambil tuh Bu Meta, jangan dulu. Ya. Tapi beri dia apa? Kekuatan untuk menghadapi si iblis itu. Itu loh Bu. Hari ini suara saya agak kencang. Karena saya tahu ya ibu-ibu lagi galau. Tetapi jangan galau. Kita juga harus belajar ya. Bagaimana pada waktu bangsa Israel menghendaki siapa? Saul. Dan tidak memilih Daud. Why? Kenapa? Karena Saul perawakannya apa? Ganteng, tinggi, iya kan? Ibu kalau ada orang nih tinggi, ganteng, sama orang pendek jelek pilih yang mana? Pasti yang ganteng. Ah, itulah manusia. Ya, itulah manusia. Tetapi Allah tidak melihat dari rupa. Allah melihat apa? Hati. Karena bagi Allah kita ini semua udah binasa nih. Mau gantengnya kayak apa kek. Makanya saya biar jelek-jelek kayak begini saya nggak minder. Loh iya. Iya kan? Kenapa? Karena saya tahu Allah tidak melihat rupa. Allah melihat hati. Ini yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Apa akibatnya pada waktu bangsa Israel memaksakan Saul menjadi pimpinan, menjadi raja? Apa yang terjadi? Endingnya kita lihat. Dia bunuh diri. Bunuh diri. Why? Kenapa? Saul diurapi oleh Tuhan enggak? Diurapi lewat Samuel. Diurapi dia. Loh kok bisa mati? Karena dia tidak obey to the God rule. Dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada Saul pada waktu itu? Ada yang tahu? Pasti enggak kalau enggak baca sejarah. Iya kan? Kitab sejarah itu harus dibaca supaya tahu cerita, bisa cerita gitu loh. Kalau enggak, Saul tuh siapa ya? Kayaknya tukang bakso yang sebelah deh. Nah pada waktu itu yang dihadapi oleh bangsa Israel itu siapa? Bangsa Filistin, bangsa-bangsa yang raksasa, bangsa besar. Salah satunya adalah Goliat, bukan lihat go ya. Goliat. Waktu itu Saul diperintahkan untuk menumpas seluruh Filistin. Sama seperti perintah Tuhan kepada Yosua. Kelihatannya Tuhan sadis banget ya. Sampai bayi harus digorok. Ya. Jadi kalau isi cuma satu dua kepala mah biasa. Ya. Itu kalau kita baca Alkitab tuh ngeri loh kadang-kadang. Bayangkan nggak boleh disisakan satupun. Binatang-binatang kalau ada semut masih hidup tuh nggak boleh disisakan. Nah apa yang dilakukan Saul? Saul apa? Menyelamatkan Agag. Sama binatang-binatangnya yang bagus-bagus. Itulah Allah marah. Demikian juga pada waktu menghadapi Goliat. Inilah, kita juga seperti itu. Ya, kita juga seperti itu. Makanya dikatakan kita tidak mendapatkan sesuatu karena kita tidak berdoa. Oh enggak Pak Hanan, kita berdoa loh. Saya tiap malam tuh Pak Hanan ada kelompok-kelompok khusus untuk mensukseskan dengan doa supaya terpilih. Ya, supaya apa yang kita inginkan itu terpilih. Loh kok enggak terpilih? Berarti kita apa? Salah kita berdoa. Itu dikatakan di dalam Yakobus 4. Kenapa salah? Karena itu untuk memuaskan nafsu kita tanpa kita mengerti ya pokok permasalahan dunia ini apa. Betul apa betul? Waktu kita berdoa.
Apa sih yang kita doakan? Supaya hidup kita enak kan kalau Ahok yang mimpin, kan gitu kan? Benar nggak? Semuanya serta tertib, jalan lancar nggak ada yang macet, gitu kan? Ya, pergi ke bank gampang duit, gitu kan? Ya, semuanya untuk apa? Untuk memuaskan kita. Itu semuanya untuk memuaskan kita, untuk bukan memuliakan Allah, bukan. Coba sekarang, ya, detik ini dalam kegalauan kita, tanya sekarang kepada diri kita sendiri. Apakah betul kita seperti itu? Kita memilih Ahok sebenarnya hanya untuk kepentingan kita supaya kita hidup enak. Adakah yang terpikirkan di sana? Ya, bagaimana ya, firman Tuhan ini bagaimana Ahok itu bisa menjadi contoh yang hidup sebagai seorang pimpinan yang memang harus lebih banyak orang pengen hidup enak, pengen jalan gak macet supaya dari rumah ke WB itu ya bisa 10 menit lah bisa. Ya kan? Gak bermacet-macet ria. Kan Pak Anan susah kalau macet. Itu dikatakan Yakobus tadi katakan apa? Kita juga berdoa, tetapi kita berdoa untuk memuaskan kita sendiri. Dan pada saat apa yang kita doakan tidak dikabulkan oleh Tuhan, mulailah kita berperang melawan diri kita sendiri. Dan akhirnya hasilnya adalah G-A-L. Kenapa harus galau? Saya ditanya sama istri saya, kok papa sama sekali sih nggak interest dengan politik? Saya cuma ketawa. Itu masa lalu saya. Masa lalu saya. Saya kalau mau saya udah jadi menteri kali. Tapi saya nggak mau. Saya tetap setia dengan profesi saya sebagai lawyer. Itu aja. Saya kemarin juga saya mau dipilih jadi salah satu, ada partai kita, jabatan yang cukup tinggi, saya tetap nolak, nggak mau. Kenapa nggak mau? Bukankah untuk merubah ya dunia ini kita harus melalui partai politik? Yes, tetapi saya lebih suka berjuang lewat apa? Lewat profesi saya, lewat pelayanan saya. Saya nggak usah banyak-banyak ngerubah, nggak usah 1000 orang. Gak usah 1.000.000 orang. Saya bisa merubah 1 orang aja jadi hidup benar. Surga bersorak-sorai. Amin. Jangan terlalu gimana sih. Paling tidak kalau nggak bisa kita merubah orang, rubahlah diri kita sendiri. Itu udah cukup, Tuhan udah suka, Tuhan udah senang. Kita gimana bisa mau merubah orang lain sementara kita tetap aja kayak gini. Dari hari ke hari. Yang kita pikirin cuma bakul nasi. Yang kita pikirin cuma bagaimana hidup enak. Hidup enak bukan, kadang-kadang ya saya suka bingung ya. Kayak anak-anak muda, untuk hidup enak ya, katanya mereka itu harus, apa itu namanya itu Bu? Ekstasi lah, ya, terus apa namanya, sabu-sabu lah, ya. Atau ganja lah. Saya tanya sama mereka, sebenarnya tuh supaya kita bisa punya angan. Saya bilang ngayal aja kok susah. Loh iya kan, itu kan ngayal. Kok ngayal aja harus pakai alat, harus pakai bantuan itu. Jadi kadang-kadang kita tuh terlalu mempersulit diri kita sendiri. Padahal seluruhnya ada di dalam diri kita. Bahkan Tuhan sendiri pun ada di dalam diri kita. Percaya atau percaya? Kita kan banyak cari Tuhan ke gereja, benar. Kita banyak cari Tuhan tuh ke masjid. Kita banyak cari Tuhan ke gutwara. Kita banyak cari Tuhan ke gua-gua. Padahal Tuhan gak jauh lebih dari urat batang leher kita sendiri. Itu orang muslim bilang katakan begitu. Bagaimana dengan kita? Baca dong di 1 Korintus 6 ayat 19-20 katakan apa? Tubuhmu adalah bait Allah. Namanya bait itu apa sih? Bait itu kan rumah. Ya. Nah, kalau itu rumah Allah, Allah ada di mana? Ya ada di dalam diri kita. Kenapa kita cari jauh-jauh? Sebenarnya kalau setiap orang menyadari Tuhan ada di dalam dirinya, nggak ada kejahatan, Bu.
Enggak ada kejahatan. Mau nyuri, ingat Tuhan ada di dalam. Mau berbuat yang enggak, Tuhan ada di dalam. Ya kan? Cukup menyadari satu itu. Enggak usah berteologi tinggi-tinggi lah. Enggak usah sampai gelar doktor. Enggak usah. Gitu ya. Cukup aja menyadari bahwa Allah ada di dalam diri kita. Kita seharusnya terbebas dari perbuatan jahat. Tetapi kenapa sekarang kita masih tetap berbuat jahat? Why? Bukankah Yesus sudah menebus kita? Apa yang kurang dari kita sekarang? Yang kurang dari kita sekarang adalah cuma satu. Kita tidak suka. Kita tidak mau berelasi dengan Tuhan yang udah begitu dekat dengan kita. Ibarat ibu dengan anak. Ibu sibuk dengan handphone, anak juga hidup sibuk dengan handphone. 8 jam satu hari sama-sama. Tapi nggak ada komunikasi. Akrab nggak? Nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau kita ada anak kita, biar itu dia bayi. Mungkin dia nggak ngerti apa-apa. Tetapi pada saat kita nang ning nang ning nang, dia ketawa nggak? Ada nggak kita gini, nang ning nang ning nang? Wah, ada. Artinya apa? Kita nakutin dia tuh. Nah ini banyak hal-hal yang kecil. Ayo dong, kita praktekkan dong. Ya, sehingga kita tidak terjebak dalam fenomena hidup ini. Gitu loh. Hidup ini membahagiakan, Bu. Sejujurnya asal kita tahu caranya. Suami kita tuh akan membahagiakan kita asal kita ngerti suami kita tuh kayak apa. Ya, mobil kita membahagiakan kalau kita ngerti mobil itu apa. Apapun yang dekat kita akan membahagiakan pada saat kita menyadari semuanya. Bagaimana caranya? Tipe sederhana yang saya berikan. Saya selalu bersyukur. Pertama, pada saat bangun, saya bersyukur bahwa saya diberikan hidup. Karena nggak akan ada gunanya apapun yang ada di dunia ini, ya, kalau kita mati. Loh, iya dong. Seenak apapun makanan yang dibuat Ibu Meta, itu tidak akan nikmat kalau saya mati. Nggak bisa saya ngerasakan nikmatnya. Ya. Selucu-lucunya cucu kita, kalau kita mati, ada. Saya pernah berkelakar dengan anak saya. Saya bilang, nak, kamu senang yang cantik, anak saya yang laki. Yang Andika. Bukan yang perempuan, kalau yang perempuan kan lucu juga kalau saya bilang, senang nak anak yang cantik. Ini anak saya yang laki. Oh senang dong Pak, oke. Kalau di samping kamu, ada wanita begitu cantiknya. Rambutnya, waduh seperti mayang terurai. Hidungnya seperti Pinocchio, enggak ya? Ya pokoknya cantik lah. Kamu suka? Oh suka. Kira-kira kalau dia jadi kekasih kamu diapain? Oh saya peluk Pak. Yang kamu cintai sebenarnya? Ya itu Pak. Semuanya itu yang cantik itu tadi. Kalau nih saya bilang, nyawanya nggak ada nih. Ya, masih mau peluk nggak? Ya enggak Pak. Loh kenapa saya bilang? Rambutnya masih hitam. Hidungnya masih mancung, bibirnya masih tipis, badannya masih bagus, kulitnya masih hebat. Tetapi kenapa kamu udah gak mau? Ya dia mati Pak. Loh, jadi yang kamu cintai itu apanya? Iya kan? Itu satu saya bilang. Kamu kan senang anjing? Iya Pak senang. Wah kamu belai-belai anjing, kamu ajak tidur kadang-kadang ya. Gitu, naik ke tempat tidur, tidur bareng. Ya, saking, wah dicuci pakai sempo segala macam. Tapi waktu mati anjing itu masih mau disabunin. Masih mau dibawa ke tempat tidur. Ya enggak Pak. Kenapa? Karena udah mati. Nah jadi yang kamu cintai apanya? Coba kita renungkan ini. Hal yang kecil. Yang kita cintai sebenarnya hidup itu sendiri. Dan hidup itu adalah kepunyaan Allah. Ini loh. Sederhana banget sebenarnya. Jadi kita sebenarnya mencintai sesuatu itu karena hidup. Nah bersyukurlah yang pertama itu, kalau kita bangun tidur kita masih hidup sampai dengan saat sekarang ini. Saya selalu bilang sama kawan-kawan, tolong lihat saya.
Saya yang udah mau mati 3 kali gara-gara gula nih. Kenapa sekarang tambah hari tambah ganteng? Salah. Tambah sehat. Ibu ngelihat saya tambah sehat apa tambah sakit? Enggak, jujur aja, tiap ketemu tambah sehat apa tambah sakit? Tambah semangat atau tambah mati? Ibu maaf, hari ini saya nggak bisa khotbah yang baik nih Bu ya. Enggak. Kenapa? Karena saya mensyukuri. Rasa syukur itu power yang luar biasa. Coba deh, pada saat kita mulai bersyukur. Bersyukur atas kehidupan yang diberikan oleh Tuhan pada pagi hari, ya, pada saat mata kita terbuka. Itu kedepannya enak kita jalanin satu hari itu. Termasuk tubuh kita. Saya tuh aneh Bu sekarang itu. Saya tiap bangun gak ada rasa pegel. Bangun aja. Nyonya saya, papa, jangan langsung. Takut dia kali goyang terus rubuh gitu ya. Enggak ada pakai aja goyang-goyang. Why? Kenapa? Saya tahu memaintain tubuh ini. Dan saya juga menyadari bahwa bukan cuma tubuh ini. Ada tubuh rohani yang harus kita maintain juga. Makanya firman Tuhan katakan apa? Manusia tidak hanya hidup dari roti saja. Ya, melainkan dari apa? Setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita harus menyadari itu. Ya. Kita harus menyadari bukan selain tubuh jasmani ini, kita punya tubuh rohani. Yang mana sih Pak Anan gak kelihatan? Itu loh pikiranmu, itu tubuh rohani itu antara lain. Ya. Ini kalau saya mau ngomong anunya ya. Ibu punya pikiran gak? Punya ya? Punya? Semua punya pikiran? Tolong angkat tangan yang gak punya. Sekarang saya mau tanya, pikiran apa Bu? Apa? Ada yang tahu gak? Katanya punya pikiran, saya tanya pikiran apa gak tahu. Gimana sih? Loh iya tahu. Sekarang saya tanya, pikiran itu apa? Bingung toh? Ini cuma didapat di ILF. Gak ada tempat lain. Ini saya kasih tahu rahasianya ya. Apa itu pikiran? Pikiran adalah kemampuan yang dipunyai oleh manusia setelah jatuh dalam dosa. Jadi apa Bu? Kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Setelah apa Bu? Setelah jatuh dalam dosa. Untuk apa? Untuk memisah bedakan. Memisah bedakan. Mana yang baik dan mana yang jahat. Benar nggak? Habis jatuh dalam dosa kan kita tahu kayak Tuhan kan. Kita tahu yang baik dan yang jahat. Kalau kita nggak tahu, nggak jatuh dalam dosa, kira-kira kita tahu yang baik dan yang jahat nggak? Nggak tahu kita. Kita cuma tahu yang benar. Benar sama baik itu beda. Nanti khotbah selanjutnya ya, kita apa yang dimaksud baik dan apa yang. Kalau yang benar itu pasti baik, tetapi yang baik belum tentu benar, itu dia. Ladies itu harus pintar. Sekarang tanya nanti udah pulang ke suaminya. Pikiran itu apa? Wow, keren kan? Wah ladies gila. Gila. Ada yang bisa ngulang nggak? Apa itu pikiran? Coba ibu ulang. Yes, 100. Saya suka punya jemaat kayak begini. Bukan jemaat saya, sorry. Ini jemaatnya Kristus. Ya. Tetapi kita lihat, ya, kita hidup dualistik sekarang. Ya, kalau kita lihat yang kaya pasti lihat yang miskin kan? Pasti nggak? Lihat kaya terus. Kalau ngelihat yang sehat ada yang sakit. Kalau ada yang tinggi ada yang, kita semua sekarang sudah apa? Masuk kehidupan dualistik. Iya. Baik jahat. Makanya kan pernah saya ungkapkan. Baik itu emas, ya borgol dari emas. Jahat itu borgol dari besi. Tapi sama-sama terborgol. Makanya pikiran itu sekarang memborgol kita. Selamat terborgol. Nah bagaimana melepaskan itu dari borgol?
Hanya cuma satu jalan. Yesus Kristus. Itu jalan. Keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang ke rumah Bapa tanpa melalui akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu. Kenapa saya jadi Kristen gara-gara itu? Kalau enggak, ilmu saya yang lama itu lebih hebat kok. Saya bisa dapat duit. Ya, gampang semua. Wah. Tapi mau ke rumah Bapa, saya perlu Yesus. Tanpa Yesus nggak bisa. Mau sepinter apapun kamu, punya ilmu kayak apa, hebatnya nggak bisa, udah dah. Ya mau jungkir balik sehari semalam nggak bisa. Makanya dikatakan apa? Keselamatan tidak didapat karena kelakuan yang baik. Melainkan apa? Anugerah, itu dia. Makanya kenapa kok kita nggak boleh bersahabat dengan dunia ini? Pertanyaan yang pokok itu, kita nggak boleh bersahabat. Tetapi kita hidup di dunia, yes, tapi bersahabat nggak boleh. Bu, sekarang ibu punya anak. Boleh nggak anak ibu bersahabat dengan pelacur? Perempuan lagi, dia jalan kemana-mana sama pelacur. Mau nggak? Ya? Sahabat itu artinya dekat kan? Kalau anak saya perempuan nggak boleh. Anak saya aja kemarin di Inggris dia bersahabat sama kalau perempuan sama perempuan tuh. Lesbi, orang Jepang. Wah, saya langsung, saya mau nyadarkan dia. Udahlah nak, saya bilang, kuatan dia daripada kamu. Oh iya, saya berdoa, saya bilang, Tuhan tolong lepas. Kayak untung tuh anak pulang ke Jepang. Ngeri juga Bu, itu kayak penyakit menular. Saya bilang, nak enggak, Papa enggak perkenankan kamu bersahabat dengan dia. Dia cuma mencoba, anak saya kan orangnya empati banget dengan anaknya kayak begitu gitu. Saya bilang jangan nak, kamu belum kuat. Papa aja nggak kuat. Iya ya. Ya, udahlah. Kita juga sih sama Bu, janganlah. Ya, coba-coba bersahabat dengan dunia. Hidup di dunia ini yes. Memang kita lagi hidup di dunia. Ibu perlu makan nggak? Makan. Perlu beli beras? Perlu. Ya. Tetapi jangan ngumpulin beras gitu loh. Ngapain? Ya udah makan secukupnya gitu. Minum secukupnya. Ya, rumah nggak usah yang tingkat 7 gitu kan. Ya, ada klien saya itu rumahnya gede banget. Saya tanya, ya, ibu tinggal sama siapa? Sama bapak? Berdua? Iya. Saya bilang kalau bapak ada di lantai 5, ya ibu nggak ketemu kali 2 hari ya. Iya juga sih Pak katanya. Ya bahkan ngeri katanya rumah kegedean. Benar? Ya artinya cukup bila semua. Ya. Sekali lagi nggak usahlah kita bersahabat dengan dunia. Buatlah relasi yang terbaik itu dengan Kristus. Ingatkanlah ya semua bahwa hidup kita ini it's only for temporary being. Kalau kuat 70 atau 80. Ya. Kalaupun sampai 100 itu biasanya cuma sakit penyakit. Ya. Kita berdoa ya. Oke? Ayo mari kita berdoa.